Hey, materi kali ini jenis-jenis badan usaha atau perusahaan, lebih pasarannya kita taunya. Pertama, jenis-jenis badan usaha itu dibagi dua. Pertama itu yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Perbedaan utamanya itu terpisah atau tidaknya kekayaan pemilik dengan perusahaan. Untuk berbadan hukum, kekayaan pemilik dan perusahaan itu terpisah. Jadi kalau perusahaan terjerat hutang, pemilik tidak akan kena hutang tersebut secara pribadi. Kalau yang tidak berbadan hukum, hutang dari perusahaan bisa menjadi hutang pemilik. Simpelnya begitu. Oke. Untuk yang berbadan hukum, kita akan bahas 3 jenis. Pertama itu PT, kedua yayasan, 3 koperasi. PT atau perseroan terbatas ini yang paling pasaran kita tahu, dan di pasar saham juga kebanyakan PT. PT, tapi ada tambahan TBK, terbuka. Itu sahamnya udah lulus, udah daftar untuk IPO dan segalanya. Itu kita akan bahas di video lain. Oke, intinya sekarang PT itu perusahaan perseroan terbatas. Ini pendirinya minimal 2 orang dan bentuknya itu persekutuan modal. Maksudnya itu adalah patungan. Ada 2 atau lebih pihak yang menaruh sejumlah modal untuk mendirikan perusahaan itu. Perusahaannya tujuannya melakukan aktivitas berdagang, kegiatan usaha untuk profit. Pembagian kepemilikan dari PT itu tergantung jumlah modal dari masing-masing pendiri atau investor nanti ke depannya. Kita akan bahas lebih dalam berikutnya. Untuk yayasan. Nah, yayasan ini harusnya ya tidak incar profit. Itu untuk memajukan sesuatu agama, kemanusiaan, atau sesuatu yang ramah lingkungan. Cara kerjanya, yayasan ini punya sejumlah uang, dan uang itu dia menjadi investor. Si yayasan menjadi investor kepada suatu organisasi yang butuh dana untuk mencapai tujuan mereka. Nah, yayasan ini tentu memilih organisasi yang dapat mewujudkan tujuan mereka, jadi didanain. Yayasan ini menjadi investor. Nah, penting itu yayasan tidak ada anggota, cuman ada pengurus, pembina, pengawas, dan pendiri tentunya. Biasanya pendiri nggak ngurus, membina, atau mengawas, tapi bisa juga. Oke, kemudian koperasi. Koperasi ini semacam organisasi, kalian juga pasti udah ketemu. Ini tujuannya untuk memakmurkan semua anggotanya. Sifatnya itu pertama, keanggotaannya sukarela. Itu maksudnya semua orang yang menjadi anggota koperasi itu ingin, tidak dipaksakan, dan terbuka, tidak ada syarat-syarat tertentu kecuali yang ditentukan oleh anggota-anggota koperasi tersebut. Oke. Pengelolaan demokratis itu maksudnya koperasi dijalankan oleh anggotanya untuk anggotanya. Jadi aturannya gimana, kedepannya mau gimana, itu sesuai hasil musyawarah dari para anggota. Nah, poin terakhir dari koperasi itu independen dan mandiri. Maksudnya koperasi itu tidak akan diganggu oleh pihak lain, tetapi juga tidak akan dibantu oleh pihak lain. Lebih tepatnya tidak ada hak atau kewajiban. Serah aja sih sebenarnya kalau ada yang mau bantu. Oke. Kira-kira untuk yang berbadan hukum seperti itu. Nah, bagian kedua adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kekayaan dari perusahaan itu tidak terpisah dari kekayaan pemilik. Jadi kalau perusahaan punya hutang, pemilik akan secara pribadi terjerat hutang tersebut. Oke. Ada 4 jenis yang akan kita bahas satu-satu. Pertama itu persekutuan perdata. Itu intinya seperti perjanjian antara 2 orang saja. Kalian mau bagaimana jalanin usahanya, serah kalian, sesuai janji antara kalian, 2 atau lebih orang. Oke.
jatuhnya kerjasama bebas kalau bahasa kasar. Nah, jenis kedua itu CV. Kita banyak dengar CV, itu namanya Persekutuan Komanditer. Kenapa namanya CV? Itu dari bahasa Belanda kalau nggak salah, Komanditer Vennootschap atau apa. Oke. Di CV ini ada dua jenis investor atau pesero, investor aktif dan investor pasif. Nah, pertama, investor pasif itu investor yang hanya memberikan modal. Nih, lu bikin CV, gue kasih 10 juta. Nah, tanggung jawab investor itu sebanyak modal yang dia tempatkan. Jadi kalau misalnya tadi gue jadi pesero pasif, jadi investor pasif dan kasih 10 juta, bila perusahaannya bangkrut total ya 10 juta gue hilang, tapi hanya 10 juta itu. Sedangkan kalau gue jadi investor aktif, perusahaan bangkrut dan punya hutang, itu akan kena diri gue sendiri secara pribadi. Itu untuk investor aktif. Biasa yang menjadi investor aktif itu pendiri yang utama, yang kontribusinya lebih besar, atau orang yang menjalani badan usaha tersebut. Oke. Ketiga, firma. Ini salah satu yang paling mengerikan sih kalau menurut gue. Firma itu badan usaha yang semua anggota punya tanggung jawab renteng, istilahnya tanggung jawab renteng. Penjelasannya, semua hutang firma, kekayaan firma itu milik semua anggota juga, jadi berbagi. Jadi misal ada satu anggota yang mendapatkan imbal hasil yang bagus untuk firma. Nah, semua anggota lain juga dapat karena mereka juga anggota dari firma tersebut. Tapi kalau ada anggota yang menyebabkan rugi besar, firma punya hutang besar, semua anggota juga kena. Nah, ini nggak ada aturannya sebenarnya siapa yang harus melunasi hutang itu, karena semuanya kena pribadi. Bisa saja satu anggota atas nama firma tersebut melunasi hutang, ya semua anggota lain terbebas dari hutang itu. Oke. Kira-kira begitu, tanggung jawabnya beneran bareng bersama-sama. Ini lumayan mengerikan. Terakhir, usaha perseorangan. Ini seperti kalau kalian jualan online atau berdagang apa sendiri, atau jual gorengan misalnya tanpa juragan. Nah, akan dapat seperti ini. Usaha seorang, kalian ngerjain sendiri, keputusan sepenuhnya milik kamu, tanggung jawab sepenuhnya milik kamu, untung atau rugi penuhnya milik kamu. Oke, kira-kira gitu untuk jenis-jenis perusahaan. Semoga cukup jelas. Kalau nggak jelas silakan ditanya aja di kolom komentar. Ya, terima kasih.